Nah, sekarang kita akan membahas soal kemagnetan asesmen 2 nomor 1. Sebuah kumparan dihubungkan dengan hambatan R seperti gambar berikut. Ketika arus listrik mengalir dari K melalui G, berarti ke sini ya, ke sini. Berarti ini naik ke atas. Berarti bergerak ke kanan. Apabila kutub utara didekatkan, nah kalau didekatkan, galvanometernya akan mengikuti arah arus, yaitu dia akan menggeser ke kanan. Oke. Kalau misalnya dijauhkan, maka galvanometernya akan menggeser ke kiri ya. Ini kanan, ini kiri. Nah, lalu diam. Lalu diam ini maksudnya adalah kembali ke posisi semula ya. Nah, jadi jawabannya A, oke? Kalau misalnya di sini seharusnya kalau misalnya dia didekatkan lalu langsung dijauhkan bisa juga dijawab dengan pertama arahnya ke kanan, lalu ke kiri dan diam. Tapi masalahnya kanan kiri diam nggak ada ya. Kalau kanan kiri dia apabila kutub utara magnet didekatkan lalu dijauhkan dari kumparan arah gerak. Nah, ini juga bisa sih dari kanan kan ketika didekatkan. Nah, kalau misalnya kita fokusnya itu kalimatnya ini didekatkan lalu dijauhkan dari kumparan, berarti kalau didekatkan itu arahnya ke kanan, kalau dijauhkan lalu ke kiri. Ya, jadi yang lebih tepat itu jawabannya D ya. Next, kita lanjut nomor 2. Perhatikan faktor berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL yang timbul pada generator adalah, nah, faktornya yang pertama itu jumlah lilitan, dia pada GGL ya, besar. Generator, pada generator berarti jumlah lilitan dan ini ya, luas bidang kumparan ya, 2 dan 3. C. Nomor 3, sepotong kawat menembus medan magnet homogen secara tegak lurus. Lalu perubahan flux yang terjadi adalah C1 54 Weber per sekon. Jika laju perubahan flux menjadi C2 adalah 24 Weber per sekon, perbandingan antara GGL induksi sebelum dan sesudah. E1 banding E2. Nah, jadi E1 banding E2 itu kan dia sebanding dengan flux ya, C1 banding C2. Berarti 54 banding 24. Kita bagi berapa ya? Bagi 6, ini 9. Bagi 6, ini 4. Berarti 9 banding 4 ya, E. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Medan magnet homogen diarahkan tegak lurus mendekati sebuah kumparan yang terhubung dengan sumber tegangan. Kumparan terdiri atas N-nya sama dengan 450 lilitan dan membentuk segi 4 dengan panjang sisi, berarti S sama dengan 12 cm atau sama dengan 0,12 meter. Berarti A-nya adalah, berarti kan sisi kali sisi ya, berarti 0,12 kali 0,12. Berarti 0,12. 0,12 kali 0,12 itu adalah 0,0144. Nah, terus jika selama T yaitu 1,5 sekon, terjadi perubahan induksi, berarti delta B yaitu 0,65 dikurang 0, berarti 0,65 Tesla. Dan hambatan total R sama dengan 1,8 ohm, perubahan yang benar. Nah, pertama kita cari dulu GGL ya, atau perubahan flux boleh deh. Berarti C. Jadi yang A kita cari dulu. Jadi kita cari di sini ya yang A. Jadi delta C itu bisa kan E itu kan rumusnya ada 2 ya. N kali delta C per delta T. Atau bisa juga E sama dengan N dalam kurung delta B kali A per delta T. Nah, ini kita sama dengankan ya. Berarti N delta C kali delta T sama dengan delta B, N kali delta B kali A per delta T. Coret-coret, N coret. Berarti delta C sama dengan delta B kali A. Delta B kita kan 0,65 kali 0,0144 ya. Berarti 0,0144 dikali 0,65. Berarti itu adalah 0,0
0,936 Weber ya. Di sini 93,6 Weber. Atau kalau misalnya dijadikan 93 berarti 93,61234 kali 10 pangkat min 4 Weber seharusnya ya. Nah, terus kalau GGL, nah kita cari salah satu, kita punyanya kan delta B, berarti GGL kita E sama dengan N dalam kurung delta B kali A per delta T. N itu adanya 450. Delta B kita ada 0,65. Kali A kita adalah 0,0144. Bagi 1,5. Berarti 450 kali 0,65 kali 0,0144 ya. Kemudian dibagi 1,5. Itu dapatnya adalah 2,808 volt ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke? Kita lanjut soal nomor 7. Di sini kabel spiral berdiameter 1,2 cm. Berarti diameternya adalah D sama dengan 1,2 cm. Atau sama dengan 12 kali 10 min 1 cm. Berarti jari-jarinya adalah 6 kali 10 min 1 cm. Kalau dirubah ke meter, 6 kali 10 min 2. Kalau dirubah ke meter berarti cm ke meter min 3 ya, min 3 meter. Nah, karena dia naik 2 kan. Terus, apabila panjang kabel L sama dengan 20 cm, kita rubah ke meter 2 kali 10 min 1 meter. Induktansi diri kabel tersebut adalah, berarti yang ditanya L. Sebelum kita nyari L, kita cari A dulu ya. A itu kan pi R kuadrat, berarti pi itu nggak usah kita ganti. R-nya dikuadratkan 6 kali 10 min 3 dikuadratkan, berarti jadinya 36 pi kali 10 min 6. Baru kita cari L. L adalah, ini rumusnya ya, mu 0 itu kan 4pi kali 10 min 7, kali N dikuadratkan, N-nya 250 dikuadratkan, dikali A kita kan 36pi kali 10 min 6, ya kan? 36pi kali 10 min 6 per L kita adalah 2 kali 10 min 1. Nah, kemudian baru kita ini kalau kita kali, ini kan bisa dibagi nih, ini 2. Berarti ini 2 kali 250 kali 250. Berarti kali 36 kali 36. Itu adalah 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Kali, ini coret, ini sisa min 5. Berarti kali 10 pangkat, berarti kan berapa nih? 12 ya? Ya, 12 ya, min 12. Nah, berarti ini bisa dicoret nih, 4,5 ya seharusnya. Berarti 1, 2, ini ada pi kuadrat tinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4,5 kali 10 min 6 Henry. Kalau dijadikan ke mikrohenry seharusnya 4,5 kali 4,5 pi kuadrat mikrohenry. Berarti nggak ada jawabannya ya. 4,5 pi kuadrat mikrohenry seharusnya. Oke? Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar, kita diskusikan sama-sama ya. Soal nomor 8, kumparan yang terdiri atas 5 lilitan diketahui itu adalah pada toroid. Berarti ini N1 sama dengan ada 5 lilitan, N2-nya adalah 1000 lilitan, dan jari-jari R efektifnya, RF-nya adalah 0,5 meter. Luas penampangnya adalah 2 kali 10 min 3, dan arus listrik yang mengalir pada toroid adalah, berarti delta I ya, kita cari aja delta I langsung, berarti I2 kurang I1, yaitu 9 kurang 7, sama dengan 2 ampere. Dalam delta T-nya adalah 1,6 sekon, GGL induksi dalam kumparan E. Nah, berarti
yang kita cari itu menggunakan rumus ini ya. Kalau pakai delta I, berarti kita cari dulu ini, nilai M ya. Nah, berarti M sama dengan mu 0 kali N1 kali N2 kali A per 2 Pi R efektif. Oke, berarti mu 0-nya kan 4Pi kali 10 min 7, N1 5 kali 1000, kali A-nya itu adalah 2 kali 10 min 3, per 2V, R efektifnya adalah 0,5. Jadi ini 0,5 ini kalau kita ganti kan sama dengan 1/2 ya, 1/2. Jadi ini bisa dicoretkan, ini habis. Terus jadinya di sini 4 kali 5, 4 kali 8, 4 kali 2, 8 kali 5, 40. 40 kan? Jadi nolnya 1, 2, 3. Nah, ini bisa habis nih. Ini habis ya. Berarti 8 kali 5, 40. Berarti 40. 40 kali 10 min 7 ya. 40 kali 10 min 7. Atau sama dengan 4 kali 10 min 6. Nah, lalu baru kita cari E. E itu adalah min M dalam kurung I2 delta I ya. Delta I aja langsung ya. M sama dengan delta I per delta T ya. Berarti 40 min 40 kali 10 pangkat min, yang kita ganti 4 ya. 4 kali 10 min 6 kali delta I-nya adalah 2 per delta T-nya adalah 1,6. Nah, berarti ini 8 kali 10 min 6 per 1,6. 1,6 ini kan bisa kita ganti jadi 16 kali 10 min 1. Coret ini 2. Berarti ini coret min 5. Berarti jadinya 1/2 kali 10 min 5. Atau sama dengan 0,5 kali 10 min 6. Min 5, sorry. Atau jadinya adalah 5 kali 10 min 6 volt ya. Kalau kita jadikan ke mikrovolt, 5 mikrovolt. Ya, sehingga jawabannya adalah F, 5 mikrovolt. Oke. Nomor 9, kumparan trafo menghasilkan daya sebesar P sama dengan 1,25 kW, berarti 1,25 kali 10 pangkat 3 watt ya. Jika efisiensi trafo adalah 58%, besar daya kumparan sekunder, berarti PS. Ini berarti kalau menghasilkan ini PP ya, P primer. Berarti rumusnya itu adalah efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%. Berarti efisiensinya kan 58%. PS-nya yang mau kita cari, PP-nya adalah 1,25 kali 10 pangkat 3 kali 100%. Coret. Nah, kalikan ke sini 58. Berarti ini kan, atau gini, 58 kali 1,25 kali 10 pangkat 3 per 100 sama dengan PS. Nah, ini kita jabarkan jadi 1000 ya. Coret. Berarti 58 kali 1,25. Itu adalah, ini ya, 58 kali 1,25 kali 10 itu adalah 725 watt ya. Dah. Sehingga jawabannya E. Nomor 10, sebuah transformator disusun dengan lampu seperti gambar berikut. Pernyataan yang tepat menjelaskan kondisi lampu. Nah, kalau kita mau lampunya terang, ini ya, kalau lampunya terang, otomatis IS itu adalah besar. Kalau IS-nya besar, otomatis ini kan kalau IS-nya besar, dia kan kalau di transformator itu dia rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS, yaitu IS per IP. Nah, IS itu berbanding terbalik dengan ini, ya, dengan N. Kalau misalnya IS-nya besar, otomatis, bukan berbanding terbalik ya, dia itu sebanding. Sebanding dengan ini semua. Kalau IS besar, otomatis NP-nya juga besar dan VP-nya juga besar. Tapi kalau misalnya dia redup itu berarti IS-nya kecil kan.
Kalau IS-nya kecil, otomatis NP-nya juga kecil dan VP-nya juga kecil. Berarti jawabannya itu adalah lampu akan makin redup jika banyak lilitan primer dikurangi. Berarti ini kan yang disebanding. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Ujung kutub utara magnet batang digerakkan ke arah loop kawat seperti pada gambar di samping. Ketika kutub utara magnet berada di dalam loop, arah arus searah jarum jam, berarti searah jarum jam berarti ke sini ya. Jarum jam ke kanan melewati resistor. Kemudian setelah kutub utara magnet melewati loop, kuat arus berlawanan jarum jam ke kiri melewati resistor. Jadi, melewati loop, jadi gini, tunggu. Ketika kutub utara magnet berada di dalam loop, arah arus searah jarum jam. Ketika melewati loop, arah arus berlawanan jarum jam ke kiri melewati resistor. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, ini kita jawab menggunakan hukum Lenz ya. Nah, hukum Lenz ini berbunyi, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan medan magnet. Induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Apabila magnet bergerak mendekati kumparan, maka arah arus induksi berlawanan dengan arah medan magnet dari magnet batang. Berdasarkan aturan tangan kanan, ketika kutub utara didekatkan, ya, arah arus berlawanan arah jarum jam. Berarti seharusnya ketika dia didekatkan, berarti kan ini. Berarti ini ketika didekatkan, dia berlawanan. Seharusnya dia itu ke kiri. Nah, kemudian berlawanan kalau ini, ketika kutub utara magnet melewati loop atau menjauhi loop, arah arus searah jarum jam. Berarti ini kan berlawanan katanya. Seharusnya ke kanan kan. Nah, jadi pernyataan pada soal itu salah ya, karena tidak sesuai dengan hukum Lenz dan aturan tangan kanan. Oke? Nomor 4, trafo A dan B memiliki efisiensi yang sama. Efisiensi A sama dengan efisiensi B. Trafo A memiliki daya keluaran itu berarti sekunder ya, 12 watt. Dan daya masukannya daya masukannya P primer. P primernya adalah 18 watt. Nah, berarti ini trafo A ya. Trafo B memiliki daya masukan, PP-nya adalah 54 watt. Ketika trafo B dihubungkan dengan rangkaian listrik, trafo B menghasilkan arus sekunder IS yaitu 0,75 ampere. Berapakah tegangan keluaran trafo B? Berarti yang ditanya VS ya. VSB. Nah, kalau kita lihat di sini efisiensi A sama dengan efisiensi B. Nah, berarti dari efisiensi ini bisa kita cari ya. Efisiensi itu kan rumusnya PS per PP sama dengan PS per PP. Ini bagian yang A aja ya. PSA itu kan 12. PP yang A itu adalah 18. PS yang B itu nggak tahu berapa. P primer yang B adalah 54. Nah, 18 bisa nggak ya dibagi 54? Bisa ya, ini 3. Berarti PS sama dengan 12 kali 3, yaitu PS sama dengan 36. Berarti ini untuk yang B ya. Nah, berarti kan ini ditanya ini bagian yang B ya, VS yang B. Udah berarti PS yang B itu sama dengan PS yang B kali IS yang B. Berarti VSB sama dengan PSB bagi ISB. Nah, PSB itu kan 54, ISB 0,75. Berarti 54 bagi 0,75. Berarti 72 watt ya. Nah, inilah jawabannya. Oke. Soal nomor 5, perhatikan datar pengukuran besaran dua transformator berikut. Berdasarkan benarkah perbandingan daya input trafo A berarti PP sekunder ya. Input itu ya primer kan? Kok primer sekunder? Primer ya. Input primer A banding primer B itu adalah 5:3. Nah,
Jadi di sini kita cari menggunakan rumus yang pertama yang transformator A dulu ya. Transformator A itu kita cari IP-nya. Jadi VP per VS sama dengan IS per IP. Berarti VP itu kan 240 per 150 sama dengan IS 1,5 banding X. Berarti X sama dengan 150, ya kan? VP-nya 240, VS-nya 150, IS-nya 1,5. Ya, 150 kali 1,5 bagi 240. Berarti 150 kali 1,5, 150 kali 1,5 bagi 240. Ini kita sederhanain aja kali ya. Atau ini 150 kali 1,5 itu adalah 225. 225 per 240. Ya kan? Terus yang B-nya lagi. Yang B-nya berarti VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, VP-nya kan Y. VS-nya 360. IS-nya 0,9. IP-nya adalah 1,8. Ya kan? IS per IP. Ya, dia berbanding terbalik ya. Coret-coret ini 2. Ya kan? Terus ini adalah 180. Berarti Y sama dengan 180. Nah, ini apa ya? Kalau misalnya kita sederhanakan, 240 bagi 5 bisa nggak sih? Bisa. Berarti ini 48. 225 bagi 5 itu adalah 45. Jadi nggak bisa lagi ya. Ya udah, berarti kita bandingkan lagi efisiensi ya. Efisiensi itu kan rumusnya adalah PS per PP. Terus kalau misalnya kan PP yang ditanya ya, PP sama dengan PS per efisiensi. Kalau kita jabarkan VS berarti apa namanya? PS itu kan VS kali IS per efisiensi ya. Efisiensi. Nah, berarti jadinya di sini kita bandingkan PPA banding PPB. Berarti PS kali IS per efisiensi, VS kali IS per efisiensi. Nah, VS untuk yang A, 150, IS-nya 1,5 per efisiensinya 75%. Yang B-nya itu VS-nya adalah 360, IS-nya 0,9 per efisiensinya adalah 60%. Ini dicoret ya, berarti ini kan 150, 1,5 itu kan sama dengan 3/2. Ya, 3/2 sama dengan 360, 9 itu sama dengan 0,9 itu 9/10, ya kan? Ini berarti coret, ini dapat 75. Ini coret, berarti 75 kali 3 adalah 225 banding, ini berapa nih? 36, atau gini aja ya, kita buat biar tahu perbandingannya kan. Ini kan 75 kali 3 sama dengan 36 kali 9. Ini dibagi 31, ini dibagi 3, 12 gitu kan. 75 bagi 9 bisa nggak sih? Nggak bisa ya, 75. Berarti ini jadinya kalau dibagi 3 bisa nggak? 75 dibagi 3. 25, ini bagi 3, 25. Ini dibagi 3, 3. Berarti ini 25 banding 36 ya. Nah, jadi seharusnya ini perbandingannya 25 banding 36. Berarti ini pernyataannya salah ya. Nah, yang benarnya ini ya, 25 banding 36.